Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weri Nikasari, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lubuk Basung, angkatan P7. Baik, kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A6 tentang demonstrasi kontekstual. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai ladang. Mendidik dapat diibaratkan sebagai orang yang berkebun, sekolah ibarat ladang, dan benih yang akan ditabur adalah murid kita. Kita sebagai gurunya adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh, besar, dan kuat, serta menyiram dan memupuknya dengan teratur, percayalah benih itu akan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan memuaskan kita sebagai petaninya. Akan tetapi sebaliknya, jika kita hanya menanam benih di lahan yang tidak dipersiapkan pengolahannya, lalu tidak merawatnya dan tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh, dan tidak menyiram memupuk dengan teratur, maka bukan tumbuhan yang subur dan kuat yang akan kita peroleh, tetapi yang akan kita panen adalah rumput ilalang dan semak-semak. Demikian hal juga dengan kita sebagai guru. Jika kita tidak sungguh-sungguh atau amanah dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, tidak mengajar sesuai tugas dan tanggung jawab kita, lebih banyak di luar sekolah mengerjakan tugas yang lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai guru, maka kita hanya akan menghasilkan murid yang malas, tidak disiplin, kehilangan budi pekerti, dan tidak berkarakter. Selanjutnya, kodrat alam. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan. Pada abad 21 ini, kodrat anak Indonesia sesungguhnya haruslah disaring agar tidak dipengaruhi oleh budaya luar. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, peran pendidik. Yang pertama yaitu menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian peran pendidik yang kedua sebagai motivator. Ini maksudnya agar kita bersikap terbuka, dalam arti harus melakukan tindakan yang mampu mendorong kemauan murid untuk mengungkapkan pendapatnya, menerima murid tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan mau menanggapi semua dengan positif. Selanjutnya, sebagai fasilitator, guru berperan dalam
memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Fasilitator berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila. Ada 6 ciri pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikiran kritis, dan kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Yang pertama, budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian kegiatan positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Setiap Sabtu pagi kami selalu mengadakan gotong royong. Setiap Jumat selalu diadakan kultum atau kuliah 7 menit agar siswa mampu untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang keagamaan. Dan setiap hari diadakan ngaji bersama sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, program ekstrakurikuler. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Ada yang minat sebagai tari, olahraga, dan sebagai paski. Jadilah guru yang selalu menuntun dan memberikan teladan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dari saya, salam guru penggerak, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.